warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Puspitasari dari Manajemen 5A Sore. Di sini saya akan mempresentasikan tentang refleksi penganggaran. Refleksi penganggaran sendiri ada 4 macam, yaitu yang pertama, anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya produksi, dan anggaran beban operasional. Penjualan adalah budget yang direncanakan secara lebih terperinci perusahaan selama periode yang akan datang. Di dalamnya itu meliputi rencana tentang jenis barang, jumlah, harga barang, serta waktu penjualan. Anggaran penjualan ini sangat dibutuhkan karena sebagai dasar dalam menetapkan jumlah barang yang akan dijual, yang tentunya berpengaruh langsung bagi pendapatan usaha perusahaan. Anggaran penjualan juga dapat menjadi dasar kuantitas kinerja perusahaan, baik dalam segi waktu maupun strategi dan kebutuhan lain. Selanjutnya adalah manfaat anggaran penjualan. Di sini ada 3, untuk mengurangi ketidakpastian dalam pendapatan di masa yang akan datang, kemudian untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, untuk memberikan informasi diksi tentang pembentukan elemen lain dan rencana laba yang menyeluruh. PT Angkasa mampu menjual produknya sebesar 40.000 unit. Pada tahun yang sama, total penjualan industri mencapai 100.000 unit. Jika penjualan industri tahun 2006 diperkirakan naik sebesar 25%, dan manajemen PT Angkasa memperkirakan pangsa pasar perusahaan untuk tahun 2006 sama dengan pencapaian tahun 2005. Tentukan berapa anggaran penjualan industri dari PT Angkasa tahun 2006. Di sini yang pertama adalah kita harus menghitung pangsa pasar pada tahun 2005. Rumusnya adalah penjualan PT Angkasa tahun 2005 dibagi penjualan industri tahun 2005, sama dengan 40.000 unit dibagi 100.000 unit sama dengan 40%. Kemudian langkah yang kedua, kita menentukan perkiraan industri tahun 2006 sama dengan 100.000 dikali 1 tambah 25% sama dengan 125.000. Kemudian yang ketiga, kita menghitung perkiraan penjualan tahun 2006. Rumusnya adalah penjualan industri tahun 2006 dikali pangsa pasar pada PT Angkasa 2006 sama dengan 125.000 unit kali 40% sama dengan 50.000 unit. Selanjutnya adalah formulasi anggaran produksi. Ini adalah gimana caranya kita mengetahui jumlah produksi. Langkah yang pertama adalah kita menjumlah antara rencana penjualan dan persediaan akhir, kemudian sama dengan hasilnya dari penjumlahan tersebut itu adalah barang yang tersedia, kemudian barang yang tersedia dikurangi persediaan awal, hasilnya akhir itu adalah jumlah produksi. Di sini sebuah perusahaan merencanakan menjual produknya sebanyak 142.000 unit dalam tahun 2010. Jumlah persediaan barang pada awal Januari 2010 diperkirakan sebanyak 20.000 unit, sedangkan jumlah persediaan barang pada akhir tahun 2010 yang diinginkan sebesar 15.000 unit. Dari total volume penjualan yang dianggarkan sebesar 142.000 unit dalam setahun, direncanakan akan dijual dalam 12 bulan operasi dengan rincian sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel yaitu dari bulan Januari sampai Desember. Di sini sudah jelas ya. Totalnya ada 142.000 unit. Tabel yang kedua ini ada volume penjualan sebanyak 142.000, kemudian volume persediaan akhir tahun ada 15.000, kemudian ada volume persediaan awal tahun ada 20.000 unit. Totalnya adalah volume produksi sebanyak 137.000. Selanjutnya ada anggaran biaya produksi. Di sini menurut Mulyadi, anggaran biaya produksi adalah rencana biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Kemudian yang kedua ada menurut Aliminsyah, anggaran biaya produksi adalah rencana biaya produksi yang terjadi selama satu periode tertentu di masa yang akan datang. Anggaran produksi ini sangat penting
untuk menentukan dan mengetahui jumlah output agar perusahaan memiliki keunggulan daya saing. Selanjutnya ada formulasi anggaran biaya produksi. Di sini ada 3, yaitu yang pertama anggaran biaya bahan baku, kemudian anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya overhead, ditambah semua hasilnya adalah anggaran biaya produksi. Di sini ada unsur-unsur biaya produksi. Yang pertama adalah biaya bahan baku, yaitu harga yang terdiri dari semua bahan yang dikerjakan di dalam proses produksi untuk diubah menjadi barang lain yang nantinya akan dijual. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, adalah balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja langsung dan jejak manfaatnya dapat diidentifikasi oleh perusahaan tertentu. Kemudian yang ketiga, ada biaya overhead pabrik, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi seluruh kegiatan perusahaan dalam proses pencapaian tujuan. Contoh soal, PT Terang Dunia adalah sebuah perusahaan produsen meja yang berkedudukan di Bandung. Pada akhir tahun 2009, perusahaan ini merencanakan memproduksi 3 jenis produk, yaitu meja tipe MK1 sebanyak 10.000 unit, kemudian 10.000 unit meja tipe MM5 dan 10.000 unit meja tipe MB2 untuk tahun 2010 yang mendatang. Untuk menghasilkan seluruh produk tersebut, perusahaan merencanakan membayar setiap pekerja sebanyak 11.000 per unit MK1, kemudian sebesar 12.000 per unit MM5, dan selanjutnya sebesar 14.000 unit MP2. Selanjutnya di sini ada tabel anggaran biaya tenaga kerja. Produk pertama adalah MK1, upah per unit produk ada 11.000, kemudian volume produksi 10.000, biaya tenaga kerjanya 110 juta. Kemudian produk MM5, upah per unit produk ada 12.000, kemudian volume produksi 10.000, biaya tenaga kerjanya 120 juta. Terakhir MP2, upah per unit produk 14.000, volume produksi 10.000, biaya tenaga kerjanya 140 juta, totalnya adalah 370 juta. Selanjutnya ada anggaran beban operasi. Anggaran beban operasi adalah beban yang dikeluarkan untuk kegiatan selain kegiatan produksi. Kegiatan yang menjadi sumber pengeluaran beban operasi pada umumnya terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah kegiatan penjualan dan kegiatan administrasi. Beban penjualan adalah beban yang muncul dari aktivitas penjualan barang dan jasa oleh perusahaan kepada pelanggan. Contohnya adalah gaji salesman, komisi wira niaga, biaya penyusutan kendaraan, bagian penjualan, kemudian yang terakhir biaya listrik, air, telepon bagian penjualan. Selanjutnya, ada beban administrasi adalah beban yang muncul dari aktivitas administrasi dan kegiatan umum lainnya yang dilakukan oleh perusahaan. Contohnya adalah gaji karyawan atau staf administrasi, baik yang ada di bagian keuangan maupun umum. Yang kedua adalah biaya penyusutan peralatan sarana yang ada di bagian administrasi dan umum. Selanjutnya yang terakhir biaya listrik, air, telepon di bagian administrasi dan umum. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.